Nah, tadinya di episode ini gue mau mulai bikin upload. Nah, tapi setelah gue pikir-pikir kayaknya kita harus mulai dari user profiles dulu. Karena seperti yang udah sempat kita diskusiin di episode 5 kemarin, makanan yang akan difoto, di-upload itu kan nempel ke profile kan, entah itu anaknya atau dirinya sendiri gitu. Nah, berdasarkan hal itu, kalau misalnya kita bikin uploadnya dulu, sebelum bikin profilnya, ada major changes nanti di uploadnya gitu. Jadi kita bikin profile dulu. Sebenarnya sih kalau dalam situasi realnya, kan bisa aja di saat yang sama ada yang ngambil kerjaan upload, ada yang ngambil kerjaan customer profile kan. Jadi dikerjainnya paralel gitu. Cuman ya karena gue sendiri bakalan lebih make sense kalau gue mulai kerjain si profile dulu. Oke? Oke. Langsung ya, gue create branch kayak biasa kemarin. Ini ingat release name dan 11 create custom profile. Sebelum mulai kerjaan baru, karena kan siapa tahu aja di saat yang sama ada release terjadi atau ada teman yang nge-push ke branch yang kita lagi kerjain, misalnya kita lagi kolaborasi gitu ya, ngerjain satu branch berdua, kita version pool dulu, bakalan narik semua yang udah kita merge ke main tadi di versi 010, sekaligus narik juga si tagnya gitu. Udah ada kan gitu. Tadi kalau misalkan kita nggak di version pool, si branch-nya nggak bakal tagnya nggak bakal dapet, maksudnya jadi kita nggak tahu tuh bahwa di atas sudah ada tag baru. Nah biasanya yang kayak gini-gini tuh, misalkan kita kelupaan nge-fetch sama pool terus kita langsung kerjain, itu tuh yang bakalan bikin konflik nanti. Nah, kalau di Gitflow itu gampang banget kejadiannya karena development yang jadi pusatnya kan, dan untuk dapetin full dari main ya harus di ke main dan merge ke dev. Nah, pas kemarin bikin layout itu kan kita loginnya, autentikasinya kan pakai Clark tuh kan. Nah itu kemarin tuh client key, API key-nya gitu, gue masih pakai client key untuk aplikasi gue yang lain, yang si expense manager itu. Nah untuk si aplikasi ini kita perlu bikin client baru, and that's exactly yang bakal kita lakuin sekarang. Kita create application, gue nggak mau email, gue hanya mau Google. Oke, create application, Next.js, copy. Lo ikutin aja benar-benar plek-plekan ini, langsung jalan kok dia, jadi nggak perlu ribet-ribet. Ini kemarin juga ada beberapa udah sempat kita intip-intip kan yang bagian ini, jadi we don't need to do this again. Paling gua tinggal mau upload logo. Kalau misalnya yang belum pada tahu, si Clark itu kan dia flow-nya gini, dia ada user login, lalu bakalan ngirim informasi ke si Clark yang nanti itu bakal ngebaca di sini, redirect ke authenticated page. Itulah ya, si Clark itu punya fallback supaya balikin ke aplikasi kita kan. Jadi kita created organization segala macam, kita pakainya yang user created nih, hook user created event. Baru kalau udah ke create dia ke sini. Kalau di production di public internet nanti, ini kan webhooknya mengarahnya ke sesuatu yang public kan, karena dia mintanya endpoint kan nih. Nah, sedangkan kita kan sekarang development nih, aplikasinya runnya di local machine kita kan, di localhost 3000 tuh. Nah, kalau si cloudnya kita suruh ke localhost, yang nggak bakal mau kan. Nah, gimana tuh caranya tuh kalau development? Kita butuh semacam proxy untuk seakan-akan development environment kita yang di local machine kita ini itu ke-publish di atas. Nah itu gua biasanya pakai ngrok. Ini cara kerjanya gitu exactly. Jadi kita run si ngroknya di local machine kita, lalu dia itu kayak forward si running servernya di atasnya dia gitu, di proxy-in sama dia. Jadi nanti prosesnya itu kalau di development yang ini itu dia sebelum ke app kita, dia ke ngrok dulu.
Bacanya gimana sih nih by the way? Ngrok, ngrok, ngrok. Baru sih. Installationnya dia ada free versionnya juga kok. Tapi cuma bisa satu ini aja, satu domain. Pokoknya nanti makainya tinggal gini. Nah ini nanti dari luar udah bisa di hit, tapi hitnya ke sini. Nah sekarang gue mau setup itu dulu ya di cloudnya supaya dia tahu. Kita udah add necessary keys-nya. Sekarang coba ngetes apakah udah lari ke aplikasi yang kita barusan bikin pas login gitu. Lagi nungguin dockernya. Oh enggak. Jadi udah bener ya. Oke. Sebelum kita cobain login, kita perlu bikin ininya dulu nih. Nah ininya tuh kita bikinnya di tadi itu ke API/user kan. Jadi kita bikin di sini API ini user. Kita bakalan pakai nih, kita pakai ini. Kalau dari dokumentasi ini itu nama filenya route.ts. Terus kita bakalan bikin user push. Ini route.ts. Kita mau push. Kita bakal ngambil requestnya. Nah tadi gue naro custom header supaya nggak sembarang orang bisa ngehit API inilah. Jadi kalau tanpa si custom header tadi bakalan gue langsung kasih authorize. Lalu nah ini yang bakal dikirim sama si clerk kan ya. Jadi kita bikin type-nya dulu atau interface-nya. Gue copy saja. Yang kita mau ambil itu adalah data. Gue ambil dari yang aplikasi sebelumnya gue aja biar nggak lama. Di situ kita mau save ke database. Kita bakalan pakai interface of DB atau bahasa si next.js actions. Pertama kita actions.ts, abstraksi dari interface untuk per entity. Ini maksudnya tahu kan ya? Ini tuh sama aja kayak consider sama dengan existing. Ini sama aja kayak gini. Jadi kayak assign array pertama ke variabel ini gitu lah. Oke. Kita coba jalanin sih menurutnya. Moment of truth. Ini ntar ada harusnya API/user kan? Gue kayaknya belum run si TypeSense. Mungkin nanti gue jelasin juga ya gimana caranya gue implementasi si TypeSense. Tapi nanti deh mungkin gue bikin filler episode aja. Karena di database kita belum ada, ini kita harus ulang. Jadi kita hapus dulu nih usernya. Harusnya jalan sih, bismillah. Ya, error lagi. User search is not implemented. Gara-gara ini cuy. Ini kan gue maksudnya buat supaya kalau ada yang nge-search user, apa lah ya, karena juga. Let's try. Oke, kita ulang lagi ya. Continue. Masih sama. Cannot find a filter field named user in the schema. Mari kita coba lagi.
Oke, ini pause API user 200. Oke, kita lihat harusnya ada di Yatin. Ini udah masuk ya. Di AdSense kita juga harusnya udah masuk collections user, filter by application. Kita AdSense sudah masuk, di ini udah masuk, harusnya udah, tapi kayaknya dia nggak di redirect ke onboarding. Nanti abis ini kita ngurusin si onboardingnya, karena setelah nge-save user harusnya dia di redirect ke halaman yang isinya default profile supaya nanti itu yang aktif. Nah, makanya perlu dialihin dulu ke halaman lain sebelum akhirnya bisa masuk. Yang full circle ini kita udah selesai ya, jadi udah masuk ke dulu juga. Oke, habis ini kita lanjut tuh ke bikin default profile. Harusnya udah gak ada error, kita udah bisa commit. Kita modify login and registration using clerk Outlook. Ingat ya, selesai satu hal commit.